Ini adalah contoh Sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan gratis. Nah, ini sudah jadi. Nanti benihnya atau bijinya kita letakkan di sini. Ya, di sini tepatnya. Kita kurang lebih masukkan benihnya satu instalasi ini, satu botol. Kita isi dengan 10 biji atau 10 sampai 15 biji. Jadi masangnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini kan masih ada lubangnya, sehingga kalau kita masukkan bijinya langsung itu bisa langsung masuk ke dalam ya, sehingga harus kita halangi dengan ini. Nah, nanti air yang menyerap lewat kain flanel yang panjang atau yang kecil ini, nanti dia akan menyerap ke sini sehingga nanti benihnya itu basah juga ya, sehingga nanti merangsang perakaran dari bijinya. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita susun yang rapi. Oke, usahakan kain flanel atas menyentuh kain flanel bawah ya, agar airnya terdistribusi dengan baik. Kemudian di atas ini akan kita beri biji atau benihnya. Ini benih kangkung yang akan kita tanam. Ini saya beli eceran di pasar. Kita akan masukkan 10 sampai 15 biji untuk setiap botolnya. Nah, ini bijinya akan kita masukkan langsung saja. Nah, kita letakkan seperti ini saja. Nanti bijinya akan tumbuh dan tumbuhlah kangkungnya. Teman-teman juga bisa masukkan lebih dari 15 ya. Jadi 10 sampai 20 juga boleh, agar nanti tumbuhnya ramai ya. Sehingga kita bisa panen baby kangkung lebih banyak. Nanti ini bisa penuh di sini. Kemudian kita akan isi botolnya dengan air sampai penuh ya. Sampai kira-kira segini, setinggi tutup botolnya, atau menyentuh kain flanel di sini. Nah, ini keadaannya. Dia basah saja ya, tapi tidak terendam. Nah, ini basah-basah keadaannya, sehingga nanti akan merangsang pertumbuhan akar. Oke, akan kita lakukan pada botol-botol yang lainnya. Itu masih menunggu ada 8 botol lagi. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 botol lagi. Nah, jadi fungsinya dari kain flanel yang panjang ini adalah menyerap air ketika airnya sudah surut ya. Jadi setelah 24 jam kita lihat kangkungnya sudah sprouts atau pecah. Ini sudah keluar tunas akar. Ini sepertinya ada penguapan.
3 hari setelah semai. Nah, ini semai sekaligus langsung tanam. Ini sudah sprout semua dan sudah keluar daun lembaganya. Lihat airnya masih jernih. Dan ini sudah keluar daun semua, daun lembaga. Nah, akar yang ini otomatis nanti akan turun ke bawah karena mencari air. Jadi tidak perlu diotak-atik, dibiarkan saja. Nanti mereka akan tumbuh sendirinya sampai memenuhi net pot atau pot atasnya. Ini tanpa menggunakan tanah ya teman-teman. Ini masih murni menggunakan air. Dan ini kain flanel saja. Kemudian ini benih kangkungnya. Kita lihat airnya sudah berkurang. Dengan perlakuan yang sama untuk pot yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, dan pot ke-9 itu sama pertumbuhannya. Jadi untuk perlakuan yang sama itu sama pertumbuhannya di tempat dan lokasi yang sama. Nah, ini airnya sepertinya berkurang semua. Tapi karena kita menggunakan kain flanel sebagai alat bantu untuk mendistribusikan air ke kain flanel yang atasnya, sehingga kita tidak perlu menyiram ya. Ini sudah 3 hari saya tidak perlu apa-apakan, cukup saya biarkan seperti ini saja. 3 hari setelah tanam, di kain flanel yang atasnya ini selalu keadaannya basah karena dijaga oleh sumbu ini. Ini hari ke-6 kangkung di dalam botol bekas. Kita lihat akarnya sudah panjang sekali. Jadi kita lihat pertumbuhan akar sini bagus saya lihat. Nah, ini sudah hampir 7 hari, sudah siap kita berikan nutrisi AB mix sebanyak 1000 ppm. Kalau dia bagus itu akarnya putih dan bersih ya teman-teman. Kalau dia akarnya hitam atau seperti gosong itu artinya suhu air terlalu panas. Nah, ini bagus ya. Oke, ini sudah saya siapkan sendok makan 5 mili. Kemudian ini nutrisi hidroponik yang A, ini nutrisi hidroponik yang B. Oke teman-teman, berikutnya akan saya beritahu bagaimana cara memberinya. Ini kita angkat dulu teman-teman. Ini saya beri satu contoh. Ini kita angkat, kemudian kita letakkan. Lalu ini kan airnya 1 liter. Kita maunya ini 1000 ppm. 1000 ppm itu kita tidak perlu menggunakan ppm atau TDS meter lagi. Nah, kita hanya menggunakan sendok juga bisa. Jadi kangkung ini tidak terlalu cerewet ya. Jadi kita berikan 1 sendok, 1 sendok makan yang A. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan, aduk-aduk. Lalu kita tambahkan yang B. Yang B juga 1 sendok makan. Kita aduk-aduk. Oke, aduk-aduk sampai rata. Kurang lebih 10 kali pengadukan ya. Baru kita masukkan lagi. Nah, setelah ini kita hanya perlu menunggu teman-teman. Tunggu sampai 1 minggu ke depan, kita langsung panen. Ya, itulah praktisnya berhidroponik. Jadi kita tidak perlu menyiram ya teman-teman. Kita hanya perlu mengecek cairan yang ada di sini atau air yang ada di sini apakah berkurang atau masih banyak.
Nah, usahakan juga teman-teman ini tidak terlalu rapat ya. Kalau kita tidak memberikan lubang-lubang kecil di sini, ini tidak terlalu rapat. Posisinya ini masih ada renggang sedikit. Nah, ini berfungsi untuk masuknya oksigen ke dalam air yang ada di dalam, sehingga akar itu tidak terlalu panas juga. Karena kita menggunakan kantong seperti ini, nah pot kita ini juga bisa kita gantung ya teman-teman. Tinggal kita beri tali, kemudian kita gantung. Nah, untuk yang ini saya tidak gantung, saya akan letakkan di samping rumah saja yang terkena sinar matahari pagi. Nah, usahakan terkena sinar matahari pagi ya teman-teman, agar pertumbuhan kangkung dalam pot kita yang kali ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga kita memanen baby kangkung yang bagus. Nah, ini warnanya masih hijau bagus teman-teman. Sementara jika lebih telat, ini pucuk daunnya ini akan sangat menguning seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan gejala bahwa dia perlu makanan. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya pupuk atau nutrisi hidroponik, teman-teman bisa menggunakan pupuk cair organik buatan sendiri atau buatan pabrik. Misalnya teman-teman mau pakai nasa organik yang cair, nah teman-teman bisa campurkan bakteri E4. Jadi satu tutup botol E4 itu bisa dicampur dengan 1 liter pupuk organiknya ya teman-teman. Baru teman-teman tambahkan di sini cukup 5 mili saja, atau 10 mili juga boleh untuk 1 liter airnya ya teman-teman. Ini adalah contoh pembuatan atau penggunaan plastik hitamnya untuk menutupi, khusus terutama harus menutupi cairannya atau menutupi air yang ada di botol ini, agar tidak terkena sinar matahari langsung ya, tidak terlalu banyak terkena sinar matahari langsung, sehingga nanti ketika kita berikan nutrisi tidak lumutan. Nah, ini hanya tinggal dimasukkan saja ya teman-teman. Ini saya keluarkan dulu. Nah, ini hanya dimasukkan seperti ini. Nah, ini plastiknya kita buka, kemudian kita letakkan botolnya, sudah kita tarik. Nah, fungsi karet ini bisa untuk mengikat plastik ini agar tidak melorot ya, sehingga nutrisi yang di dalam itu atau cairan yang ada di dalam, air yang ada di dalam tidak terkena sinar matahari. Cara mengikatnya, kita masukkan dari bawah karetnya, kemudian kita naikkan sampai di sini. Nah, usahakan kalau teman-teman itu menutupi semua cairannya ya teman-teman, kalau menggunakan plastik. Nah, kebetulan karena saya punya plastik ini, karena kita memanfaatkan bahan plastik bekas, barang-barang bekas, jadi saya menggunakan ini dan sudah menutup sampai sini nutrisinya. Jadi sudah menutupi, sudah cukup. Kalau kita lihat di sini, nah ini udah beberapa sudah tumbuh panjang, dan ini 1 minggu lagi kalau diberi nutrisi dari sekarang sudah siap panen teman-teman. Sudah bisa kita panen baby kangkung ya. Nah, ini kita lihat akarnya masih bersih. Kalau ini sudah lumutan, ini biasa penuh lumut, sudah tidak nampak lagi akar. Jadi kita berikan plastik hitam agar tidak tumbuh lumut atau tidak terlalu banyak tumbuh lumutnya. Jadi plastik hitam itu bisa menghambat pertumbuhan lumutnya ya, karena sisi-sisi dari plastik botol ini itu gelap. Oke, sekarang akan kita beri nutrisi ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita pupuk semua. Kita akan susun di sebelah sini yang terkena sinar matahari pagi. Nah, itu sudah ada yang satu tadi. Kita akan susun semuanya di sini. Pestisida organiknya saya di sini pakai ekstrak daun mimba atau
Kalau teman-teman nggak mau repot ya beli sajalah, atau teman-teman juga bisa semprotkan tumbuk atau giling bawang putih 2 siung untuk 1 liter air. Sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa terus ikuti channel kami dengan klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis. Klik tombol like jika suka video ini, share agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik.